Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabar kita hari ini? Sudahkah kita mengalami yang namanya masa depan kita lebih baik dari masa lalu kita? Sudahkah kita mengalami hari ini ternyata lebih baik daripada hari-hari kemarin di mana kita sudah menjalani kehidupan ini? Bapak Ibu Saudara, tema gereja masih sama, yaitu tomorrow will be better. Hari esok lebih baik daripada hari ini. Apa yang membuat hari esok itu lebih baik daripada hari ini? Apa yang harus kita kerjakan? Apa yang harus kita jalani hari-hari kita ini? Kekuatan apa sehingga masa depan kita esok hari kita mendapatkan masa depan yang lebih bagus, lebih baik daripada hari ini? Mungkin hari-hari ini kau mengalami namanya, aduh kok susah ya, kehidupanku sulit, pergumulanku berat. Tetapi yakin dan percayalah, esok hari kau akan melihat kebaikan Tuhan, kau akan melihat kasih karunia Tuhan Yesus, pertolongan daripada Tuhan itu nyata dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Sehingga ketika kita jalani hari demi hari ke depan, kita bisa kata, wow, ternyata ini toh yang Tuhan mau. Oh, ternyata seperti ini toh jalannya Tuhan, sehingga aku bisa sampai di tempat ini. Bapak Ibu Saudara, apa yang harus kita kerjakan? Kalau kita belajar dengan Raja Ayub, seorang Ayub yang dia berani berkata, mengucap syukur. Dia memandang hari esoknya dengan optimis dengan Tuhan. Dia tidak ragu dengan Tuhan. Kita baca di dalam 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat 16 sampai ke 18. 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat 16 sampai 18. Saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan berkata, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukur dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Nah, kalau kita melihat Ayub, ketika dia mengalami pencobaan yang luar biasa, dia tidak meninggalkan Tuhan, tetapi dia belajar mengucap syukur. Dia tetap berdoa kepada Tuhan, karena dia percaya Allah yang dia sembah di dalam nama Tuhan Yesus akan menolong hidupnya. Dia akan memberikan masa depan yang luar biasa, gilang gemilang. Kalau kita melihat Ayub, cerita daripada Ayub, sampai keluarga, orang terdekatnya pun mengatakan, kau harus mengutuki Tuhan, kau jangan percaya. Kalau kita melihat penderitaan Ayub yang sungguh luar biasa, dia harus mengalami sakit penyakit, dia harus mengalami kebangkrutan yang luar biasa, dia harus mengalami kematian daripada anak-anaknya. Tetapi Ayub percaya bahwa esok hari Tuhan akan menolong hidupnya. Ayub tidak bersungut-sungut, tetapi Ayub tetap berdoa dan berharap kepada Tuhan Yesus. Dia percaya Tuhan yang disembah akan menolong kehidupan dia. Bapak Ibu Saudara, seberapa banyak di antara kita saat ini, hari-hari ini kita mengalami yang namanya pergumulan hidup. Kita lebih mudah bersungut-sungut, kita lebih mudah menyalahkan keadaan kita, kita lebih mudah menyalahkan orang-orang sekitar kita. Karena kita ngomong kamu sih, karena kamu kehidupan kita jadi seperti ini. Bahkan dengan istri kita, kamu yang membuat hidup kita menderita seperti ini. Atau mungkin dengan anak-anak kita, kamu yang membuat kita seperti ini. Stop Bapak Ibu Saudara. Kalau engkau yakin bersama dengan Tuhan Yesus, engkau sanggup melalui hari-hari ini, engkau akan melihat kebaikan Tuhan demi kebaikan. Kalau engkau benar-benar mengandalkan Tuhan, ketika engkau berani mengucap syukur dan berdoa, kau akan melihat kebaikan Tuhan. Ketika engkau bisa melewati hari-hari ini, dan esok kau akan melihat kebaikan Tuhan. Ternyata wow, seperti ini pertolongan yang Tuhan janjikan. Kok bisa ya aku lewat seperti ini? Kok bisa ya aku jalan seperti ini? Jadi poin yang harus kita kerjakan, poin yang pertama yang membuat kehidupan kita esok hari lebih baik adalah doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Seperti Ayub, dia selalu berdoa dan mengucap syukur kondisi apapun yang dia alami. Dia tidak pernah bersungut-sungut, Bapak. Dia tidak menyalahkan Tuhan, bahkan dia tidak menyalahkan keluarganya, anak-anaknya, istrinya.
tetapi dia lebih berfokus berdoa dan mengucap syukur buat kebaikan Tuhan. Dia masih ada, dia masih hidup, dia masih menerima pemeliharaan daripada Tuhan, sehingga happy endingnya kita bisa melihat Ayub diberkati berlimpah-limpah, bahkan lebih lagi dari kekayaan sebelumnya. Itu Bapak Ibu Saudara, ayo kita berlomba-lomba. Pertanyaan buat kita, mau enggak kehidupan kita ini melihat hari esok itu dengan penuh sukacita? Mau enggak esok hari kehidupan kita lebih baik daripada hari ini? Apa yang kuncinya? Itu pertama, kita mau berdoa dan permohonan dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Nah, poin yang kedua, apa yang membuat kehidupan kita esok hari lebih baik dari hari sekarang adalah memelihara hati dan pikiran kita. Bapak Ibu Saudara, kita baca di dalam Filipi pasal yang keempat ayat yang ketujuh. Filipi pasal yang keempat ayat yang ketujuh, firman Tuhan berkata, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Sekali lagi, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Nah Bapak Ibu Saudara, poin yang kedua, memelihara hati dan pikiran kita. Memelihara hati dan pikiran kita tidak mudah. Terkadang dengan kondisi kita yang mungkin mengalami perekonomian kurang baik, bagaimana kita bisa sanggup menghadapinya? Bahkan kita sering bertengkar, bahkan kita sering berselisih pendapat. Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat Ayub ketika dia harus menderita seperti itu, dia memiliki hati dan pikirannya, memelihara hati dan pikiran untuk tetap damai sejahtera. Dia tidak mau terkontaminasi dengan kondisi keadaan apapun. Kondisi hidupnya tidak merubah hati dan pikirannya kepada Tuhan Yesus. Terkadang kondisi kita ini yang merubah hati dan pikiran kita. Kita mudah emosi, kita mudah putus asa. Rasa-rasanya kita tidak bisa melihat hari esok yang lebih baik. Bapak Ibu Saudara, tema ini sungguh luar biasa buat kehidupan saya, di mana saya mengalami pergumulan hidup demi hidup. Kalau saya melihat dari bulan Desember tahun yang lalu, saya harus mengalami pergumulan itu, tetapi saya hari ini berkata, wow, pemeliharaan Tuhan itu sungguh luar biasa. Kita bisa bersama-sama dengan keluarga, bisa berdiri sampai bulan ini. Kita bisa melalui hari demi hari, kita bisa melalui minggu demi minggu, bulan demi bulan. Kita berjalan bahkan 6 bulan. Kita harus menghadapi satu persatu. Ketika secara manusia kita tidak mampu, secara manusia kami rasanya mau nyerah, Bapak Saudara. Saya, istri dan anak-anak rasanya pengen nyerah. Tetapi saya ingat ada satu pribadi yang dia benar-benar ada di saat kita suka maupun duka. Ada satu pribadi yang selalu menolong kehidupan kita, yaitu adalah Tuhan Yesus. Senantiasa menolong kehidupan kita. Dia selalu ada di samping kita. Dia selalu menggandeng tangan kita. Dia selalu ada buat kita. Bapak Saudara, ketika saya dan istri benar-benar berserah kepada Tuhan, satu demi satu pemeliharaan yang Tuhan izinkan terjadi atas kehidupan keluarga kami. Mungkin saat ini belum selesai Bapak Ibu Saudara, tetapi kami percaya esok hari lebih baik daripada hari ini. Tema daripada tomorrow will be better itu akan terjadi dalam kehidupan saya. Saya percaya, saya mengimani Bapak Ibu Saudara. Saya berusaha mengimani apa yang Tuhan firmankan dalam kehidupan saya. Saya berusaha menghidupi setiap firman-firman Tuhan yang menjadi rema di dalam kehidupan saya, melalui hamba-hamba Tuhan yang lain, melalui firman Tuhan yang lain. Saya belajar mengerti, saya imani firman Tuhan itu, dan puji Tuhan kami boleh menjalani hari-hari sekalipun belum selesai, tetapi kami sekeluarga percaya pertolongan Tuhan akan datang dalam kehidupan kami. Dan hari ini kami akan lebih baik daripada kemarin, dan hari besok kami percaya akan lebih baik daripada hari ini. Bapak Ibu Saudara, jangan pernah ragu dan selalu yakin kepada Tuhan. Yakinlah bahwa Tuhan selalu ada dalam kehidupan kita. Jangan pernah
kita menyerah atas keadaan ini. Jangan pernah mau hati kita dan pikiran kita dikacaukan oleh iblis. Berat apapun pergumulan hidup ini, percaya, pelihara hati dan pikiran kita selalu dekat kepada Tuhan. Milikilah hati yang selalu dekat kepada Tuhan. Berdoa dengan permohonan ucapan syukur kita kepada Tuhan, sehingga pertolongan Tuhan itu akan nyata dalam kehidupan kita. Kita percaya Bapak Saudara, masa depan kita akan penuh dengan sukacita. Masa depan kita akan penuh dengan berkat yang melimpah. Apapun yang saat ini Bapak Ibu Saudara pergumulkan, percaya dan yakin, lakukanlah. Milikilah doa dan permohonanmu dengan ucapan syukur. Naikkanlah doa danmu dengan ucapan syukur, dan memelihara hati dan pikiran untuk selalu dekat kepada Tuhan, untuk selalu berpikir positif, untuk selalu bersukacita di dalam Tuhan, sehingga pertolongan Tuhan akan datang cepat dan tepat pada waktunya. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Kiranya firman Tuhan pagi hari memberikan kita kekuatan, memberikan kita jalan keluar, memberikan kita jawaban, bahkan menjadi rema dalam kehidupan senantiasa dalam kehidupan kita. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati ya Saudara.